Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya di sana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi baru untuk penerapan fungsi linier. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa tips agar kalian gak males ya dalam belajar. Yuk disimak. Jadi bagaimana mencegah rasa malas? Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang kuliah online ini malas gitu loh. Nggak cuma sekedar ngisi absensi doang, nggak buka-buka materi, nggak baca-baca materi. Nanti aja lah mau UAS belajarnya. Jadi kalau nanti kalian UAS kan SKS tuh namanya. Lebih baik belajarnya dari awal ya. Jadi gimana sih biar kita nggak malas gitu. Yang pertama, berpikirlah bahwa hari ini itu sangat berharga. Kalian sudah diberi kesempatan pada hari ini untuk menjadi orang yang baru, harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian yang kedua, apa yang kalian usahakan hari ini akan kalian petik nanti. Jadi kalian menanam yang baik, maka juga akan memanen yang baik. Kemudian bersyukurlah kesempatan untuk memperbaiki diri terbuka sangat lebar hari ini. Jadi hari ini itu kalian harus benar-benar memaksimalkan diri kalian. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian ada 24 jam loh dalam sehari. Jadi ambillah 30 menit saja untuk belajar apapun, nggak harus belajar materi kuliah ya. Jadi belajar hal yang akan bermanfaat untuk kalian. Kemudian yang terakhir, jangan lupa mandi, sarapan pagi, dan gosok gigi ya. Jadi biar nggak males. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan disimak ya. Fungsi biaya. Jadi untuk biaya itu apa sih sebenarnya? Jadi biaya adalah beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Sedangkan untuk fungsi biaya itu nanti menghubungkan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian sebelum kita masuk ke materi fungsi biaya, perlu teman-teman ketahui dulu beberapa istilah yang ada di fungsi biaya. Yang pertama, kalau di pertemuan sebelum UTS dulu, kalian sudah mempelajari tentang analisis pulang pokok. Di situ ada istilah yang di fungsi biaya juga digunakan ya. Yang pertama ada biaya tetap. Jadi biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan namun tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian ada biaya variabel, biaya yang berubah tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian ada biaya total, penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, nanti di fungsi biaya ada istilah baru. Ini biaya tetap rata-rata. Jadi kalau biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap yang dibebankan pada satu unit produk. Jadi kalau yang biaya tetap ini semuanya, kalau yang ini rata-ratanya aja. Kemudian ada biaya variabel rata-rata. Jadi ini adalah biaya variabel yang dibebankan pada satu unit produk. Kemudian selanjutnya ada biaya rata-rata, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Kemudian ada yang terakhir biaya marginal. Marginal ini adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Itu untuk istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti. Kemudian untuk simbol dan rumus, biaya tetap simbolnya FC atau K konstanta nanti. FC itu fixed cost. Kemudian ada biaya variabel. Kalau di analisis pulang pokok kemarin VHI ya. Ini bisa pakai VHI, bisa pakai VC, tapi kita pakai VC aja ya. Jadi VC itu variable cost atau fungsinya FQ. Kemudian ada biaya total C cost, itu merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ini rumusnya menggunakan FC ditambah VC atau K ditambah FQ.
Kemudian ada biaya tetap rata-rata, AFC, Average Fixed Cost. Ini merupakan pembagian dari biaya tetap dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian ada biaya variabel rata-rata, AFC, AVC, Average Variable Cost. Ini merupakan biaya variabel dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian biaya rata-rata, average cost, C dibagi Hi, biaya total dibagi jumlah produk, atau bisa didapat dari AFC ditambah AVC. Kemudian yang terakhir ada biaya marginal, marginal cost atau MC, itu merupakan pembagian dari delta C dibagi delta Q, jadi perubahan biaya total dibagi perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, nanti untuk fungsinya seperti ini. Jadi C sama dengan AHI kuadrat dikurangi BHI ditambah C. Nah, AHI kuadrat dikurangi BHI ini merupakan variabel cost. Kemudian C ini adalah konstanta. Konstanta tadi apa? Biaya tetap. Untuk contoh soalnya, nih. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Hi kuadrat dikurangi 24Hi ditambah 102. Pertanyaannya, pada tingkat produksi berapa unit agar biaya total minimum? Kemudian, hitunglah besarnya biaya total minimum berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Kemudian, yang ketiga, hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata. Kemudian yang terakhir, jika produksi dinaikkan 1 unit, hitung berapa besarnya biaya marginal. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, persamaan C sama dengan 2Hi kuadrat dikurangi 24Hi ditambah 102 mempunyai nilai A sama dengan 2, B-nya min 24, dan C atau K-nya 102. Yang pertama tadi, pertanyaannya adalah berapa jumlah produk yang atau jumlah unit yang harus diproduksi agar biaya minimum. Nah, untuk mencari ini, kita hanya menggunakan rumus Hi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dengan cara ini. Jadi, Hi sama dengan min B per 2A. B-nya tadi min 24, berarti ini min 24 dibagi 2, A-nya 2 kali 2, jadi 24 dibagi 4 ketemu 6. Artinya banyak unit yang perlu diproduksi agar biaya minimum adalah sebanyak 6 unit produk. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi besarnya biaya minimum yang dikeluarkan dengan unit produksi dengan unit yang diproduksi sebanyak 6 itu berapa? Nah, caranya gimana? Tadi kan kita sudah nyari Hi ketemu 6. Kalau biaya minimum kan tadi yang ditanya, yang simbolnya apa? C. Berarti kita harus nyari C. Caranya gimana? Masukkan aja nilai Hi ini ke C. Jadi kita substitusi. Nah, ini. Jadi Hi-nya kita ganti 6, ketemu nilai C-nya 30. Artinya biaya minimum dengan unit produk 6 itu sebanyak 30. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kita cari yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap tadi kan FC itu K. K-nya adalah 102 yang ini ya. Jadi gampang yang itu. Kemudian biaya variabel dengan unit produk sebanyak 6. Biaya variabel tadi rumusnya apa? Nah, ini VC tadi yang ini kan 2Hi kuadrat dikurangi 24Hi. Jadi kita ganti aja Hi-nya menjadi 6. Ketemu nilai VC-nya min 72. Kemudian biaya rata-rata, nah, C sama dengan C dibagi Hi. C-nya tadi ketemu berapa biaya minimumnya? Ketemu 30. Hi-nya ketemu berapa tadi? 6. 30 bagi 6, 5. Jadi biaya rata-ratanya ketemu 5. Kemudian biaya tetap rata-rata, AFC. FC dibagi Hi, biaya total dibagi Hi. FC-nya tadi 102, Hi-nya ketemu 6. 102 dibagi 6, 17. Kemudian biaya variabel rata-rata, AVC. AVC tadi VC dibagi Hi. VC-nya min 72,
Hi-nya 6, ketemu AVC-nya min 12. Kemudian, nah ini tadi yang terakhir ya. Jika produksi dinaikkan 1 unit, artinya Hi-nya ditambah 1. Hi-nya kan tadi ketemu 6. 6 tambah 1, 7. Maka nilai C-nya berapa? Ya udah kita tinggal substitusi aja ke fungsi C. Jadi 2Hi kuadrat dikurangi 24Hi ditambah 102. Hi-nya kita ganti 7. Ketemu nilainya 32. Jadi kita nyari C-nya dulu ya. Kemudian baru nyari biaya marginalnya. Biaya marginal tadi delta C dibagi delta Q. Delta C-nya C ini dikurangi C yang kita cari pertama tadi, jadi 32 dikurangi 30, delta Q-nya ya berarti 7 dikurangi 6, 1, jadi 2 bagi 1 ketemu biaya marginalnya 2. Jadi itu untuk penjelasan fungsi biaya. Nanti ada kuis, saya tunjukkan sebentar lagi ya. Nah, untuk kuis ya, ini ada link, silakan nanti dibuka, kerjakan soalnya di situ. Nanti untuk petunjuknya akan saya kirimkan melalui WhatsApp kepada penanggung jawab kelas masing-masing ya. Demikian untuk penjelasan materi kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.